Apa yang terjadi di Ethiopia? Ethiopia, negara merdeka tertua di Afrika, telah mengalami banyak perubahan sejak Perdana Menteri Abiy Ahmed berkuasa. Abiy yang berasal dari suku Oromo terbesar di Ethiopia mengemukakan reformasi politik, persatuan, dan rekonsiliasi dalam pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri. Agenda Abiy ini dipicu oleh tuntutan para demonstran yang merasa kelompok elit Ethiopia menghalangi transisi negara tersebut menjadi negara demokrasi. Para politik dari Tigray yang memimpin koalisi pemerintahan selama 27 tahun dipandang sebagai bagian dari masalah. Pada 1970-an dan 1980-an, partai TPLF, Tigray People Liberation Front, berada di garis depan dalam perang untuk merebut pemerintahan dari junta militer yang dikenal dengan nama DER. Partai ini sukses, lalu menjadi pemimpin dalam pemerintahan koalisi yang mengambil alih kekuasaan pada 1991. Koalisi ini memberikan otonomi pada daerah-daerah Ethiopia, namun mengawasi dengan ketat pemerintah pusat. Beberapa kritik menyebut mereka menekan para politisi dari pihak oposisi. Ini, partai tersebut berbalik menjadi oposisi. 2019, TPLF menolak terlibat dalam pemerintahan baru dan bergabung dengan Partai Kemakmuran pimpinan Abiy. Penghinaan ini berlanjut dengan eskalasi. Keputusan Tigray untuk mengadakan pemilihan umum sendiri pada September 2020 misalnya adalah tindakan pembangkangan terhadap pemerintah pusat yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Lalu, bagaimana negara-negara di luar Ethiopia berkontribusi? Atau bagaimana perang saudara di Ethiopia ini terinternasionalisasi dengan campur tangan negara lain? Perang saudara di Ethiopia terinternasionalisasi dengan adanya kontribusi pihak-pihak eksternal. Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan politik di Ethiopia memiliki efek yang cukup signifikan bagi negara-negara di tanduk Afrika lainnya. Tanduk Afrika dikenal sebagai salah satu jalur laut utama skala dunia secara regional maupun internasional. Sementara itu, Ethiopia merupakan salah satu kekuatan penting di benua dan linchpin penting di wilayah tanduk Afrika. Dengan lokasinya yang strategis, perkembangan di Ethiopia akan dicatat secara serius, baik oleh organisasi regional dan internasional secara kekuatan besar lainnya. Sebelum itu, mengapa Eritrea musuhi TPLF? Eritrea dan TPLF sempat menjalin koalisi pada 1991. Saat itu, kerilauan pemberontak Eritrea membantu TPLF menggusur diktator Mengistu Haile Mariam. Tetapi setelah Eritrea memerdekakan diri dari Ethiopia pada 1993, kedua negara tersebut mulai bersih tegang ikhwal kawasan perbatasan dan jalur dagang. Pada Mei 1998, pemerintah di Asmara mengirimkan pasukan melintasi perbatasan dengan menduduki kota Batme di Tigray. Invasi tersebut disambut perlawanan oleh milisi TPLF yang mendapat pasokan senjata dari pemerintahan Ethiopia. Pemilihan Abiy pada tahun 2018 memicu perubahan dramatis. Pemilihan Abiy pada tahun 2018 memicu perubahan dramatis dalam hubungan dengan jiran di utara. Hanya dalam beberapa pekan, dia dan Presiden Isaias Afwerki menandatangani deklarasi damai. Perang yang menewaskan sekitar 80.000 orang itu berakhir pada Desember 2000. Tapi kecurigaan dan rasa tidak percaya antara Eritrea dan TPLF tetap ada. Lantas, bagaimana kontribusi Eritrea? Perang yang dilancarkan Abiy di Tigray turut mengundang campur tangan Eritrea. Bahkan otoritas lokal yang ditunjuk Addis Ababa mengaku keberadaan militer jiran dan meminta agar mereka dipulangkan. Hal serupa juga disampaikan oleh seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan bahwa ada laporan kredibel tentang kehadiran pasukan Eritrea di Tigray. Kedua pemerintahan, baik Ethiopia dan Eritrea, menyangkal hal tersebut dengan Menteri Luar Negeri Eritrea, Osman Saleh Mohammed, menggambarkan sebagai propaganda. Meskipun demikian, pada 28 November 2020, Perdana Menteri Abiy dalam pidatonya mengatakan bahwa Eritrea telah memberikan bantuan makanan, pakaian, dan senjata kepada tentara Ethiopia yang mundur ketika TPLF pertama kali menyerang mereka dan merebut pangkalan mereka di Tigray. Keterlibatan rezim Eritrea pada perang saudara di Ethiopia
pada akhirnya memberikan kecemasan bagi masyarakat kedua negara akan kemungkinan terjadinya eskalasi perang di tanah Eritrea. Selain Eritrea, bagaimana perang saudara di Ethiopia ini semakin terinternalisasi dengan campur tangan negara lain? Ketua Komisi African Union atau AU bersama dengan Sekretaris Eksekutif Intergovernmental Authority on Development atau IGAD, Presiden Uhuru Kenyatta dari Kenya, serta Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penghentian permusuhan segera terjadi. Selain itu, dengan intensnya perang saudara, negara-negara barat seperti Prancis, Kanada, dan AS telah memilih untuk mengevakuasi warganya, terutama keluarga, staf kedutaan, dan personel non-esensial dari wilayah Ethiopia. AS berpendapat bahwa karena pelanggaran berat hak asasi manusia, Ethiopia tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika. AS tidak menyoroti kekejaman oleh pasukan Tigray atau pencurian pasukan bantuan yang disponsori PBB yang diambil oleh tentara Tigray. Dalam hal ini, AS mengatakan dirinya netral, tetapi perilaku Amerika tersebut termasuk pengenaan sanksi Biden pertama kali terhadap Ethiopia pada 17 September 2021 dan kemudian di Eritrea pada 12 November 2021 karena membantu Ethiopia telah memperjelas pihak siapa AS berada. Di Cina, Wang Yi telah mengunjungi Addis Ababa dan telah menjelaskan bahwa China mendukung sepenuhnya pemerintah Ethiopia.